komputer. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih sistem persamaan linear ya. Kalau minggu lalu kan kita ngebahas SPL yang SPL non homogen yang konsisten. Artinya konsisten itu punya solusi, baik solusi tunggal maupun solusi sebanyak tak hingga ya. Kalau pertemuan hari ini ya kita akan membahas SPL non homogen yang tidak punya solusi, dan juga kita akan membahas SPL yang homogen. Oke, di sini kita lanjuti ya perkuliahannya. Maka di sini dikasih contoh ya. Kita punya contoh. Jika kita lihat ya, ini SPL-nya kita punya 3 persamaan dan 3 variabel ya. Variabelnya X, Y, dan Z. Persamaannya ada 3, X tambah 2Y min 3Z sama dengan 4, sampai 4X tambah Y plus 2Z sama dengan negatif 2. Bentuk SPL yang kita punya ini kita ubah ke bentuk matriks AX sama dengan B. Ya. Yang mana ini adalah matriks A. Matriks A ini adalah koefisien di depan variabelnya ya. Ini adalah vektor X ya. Yang ini adalah vektor B-nya. Setelah kita punya matriks AX sama dengan B, selanjutnya kita buat matriks augmented. Ya, ini matriks augmented. Ini adalah matriks A, 3 kolom pertama, dan yang kolom terakhir ini punya vektor B ya. Ini B-nya ini harus di akhir ya, tidak boleh di awal atau di tengah-tengah A. Ini harus di akhir penulisannya. Nah, selanjutnya dari matriks augmented yang kita punya, kita OBE-kan ya. Ini kita OBE-kan sampai bentuknya minimal echelon baris. Yang pertama baris kedua dikurangi 3 baris pertama, dan baris ketiga kita kurangi dengan 4 baris pertama. Nanti didapat hasilnya seperti ini matriksnya ya. Nah, selanjutnya baris ketiga kita bukan ditambah ya ini ya. Baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua. Nanti dapat hasilnya seperti ini. Ya. Selanjutnya ya. Diperhatikan ya. Kita perhatikan ini di baris ketiga. Ya. Ini kan kalau kita tulis di sini X, Z ya kalau usah, Y, Z gitu ya. Kita baris ketiga, kita perhatikan. Nah, kita buat baris ketiganya SPL. Ini nanti hasilnya sama dengan 0X tambah 0Y tambah 0Z sama dengan negatif 8. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, adakah nilai X, Y, dan Z yang memenuhi ini gitu ya? Hasilnya sama dengan negatif 8. Apakah ada nilai? Kalau misalnya kita pilih X, Y, dan Z-nya akan memenuhi negatif 8. Apakah ada gitu? Kalau diperhatikan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Karena ini kalau kita jumlahkan, ini kan hasilnya 0 sama dengan negatif 8. Ini kan tidak sesuai ya, 0 sama dengan negatif 8. Karena ini tidak sesuai, maka bisa kita simpulkan bahwa ini SPL yang kita punya tidak ada solusi. Atau tidak konsisten ya. Ini berarti bisa tidak ada solusi atau tidak konsisten. Kalau biasanya SPL yang tidak konsisten ini
tetap ya, kalau kita punya SPL, ini kita harus lihat bentuk eselon barisnya terlebih dahulu. Ya, nah, ini sudah kita lihat bentuk eselon baris ya. Nah, ini kan tinggal apa? Baris kedua tinggal kita bagi 7 saja gitu ya. Nanti dapat eselon barisnya berapa. Ya, SPL kita ubah ke bentuk eselon baris. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu solusinya seperti apa. Biasanya kalau solusinya yang tidak konsisten, nah koefisien nilai di sini ya, nilai di akhir ini ya, diperhatikan yang baris ketiga biasanya 0, 0, 0, di akhirnya punya nilai selain 0. Ini biasanya tidak konsisten, bentuknya seperti itu. Ya, kalau misalnya di sini negatif 8-nya kita ganti 0, gitu ya. Nah, kalau negatif 8-nya kita ganti 0, nanti solusinya ini pasti tak hingga banyaknya, ya. Tapi kalau negatif 8-nya tetap negatif 8, ini pasti tidak ada solusi. Biasanya bentuknya seperti itu, ya. Nah, tapi ini bentuk ini bisa dilihat kalau bentuknya sudah eselon baris, ya. Kalau belum eselon baris maka di OBE-kan terlebih dahulu. Ini adalah yang tidak ada solusi. Nah, selanjutnya ini kita punya contoh. Nah, kita punya ini 3 persamaan dengan 3 variabel. Tapi di sini kita ada nilai A ya. Nilai A-nya berapa yang kita akan cari. Ya. Tentukan nilai A sedemikian hingga SPL-nya mempunyai solusi tunggal, solusi sebanyak tak hingga, dan tidak punya solusi. Ini harus kita cari nilai A-nya berapa. Ya. Untuk mencari nilai A, langkah pertama ya tetap kita OBE kan ya. Kita OBE sampai bentuknya eselon baris. Nah, setelah dapat bentuk eselon baris, maka nanti bisa kita tentukan nilai A-nya berapa ya. Nah, seperti biasa kita punya SPL, kita buat matriks AX sama dengan B. Ini matriks A, ini vektor X, dan ini vektor B-nya ya. Dari matriks AX sama dengan B yang ini, kita buat matriks augmented-nya ya. Sehingga diperoleh matriks augmented-nya seperti ini ya. 3 kolom pertama ini punya A, dan yang kolom terakhir ini punya B. Ingat ya, B ini harus letaknya di kolom terakhir. Jangan di sisipan di tengah A ataupun di awal A. B ini selalu di akhir penempatannya. Selanjutnya dari matriks augmented yang kita punya, kita OBE-kan. Yang pertama, baris kedua kita kurangi dengan 2 baris pertama, dan baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama. Nanti hasilnya dapat seperti ini ya. Nah, selanjutnya Bapak ini. Baris kedua kita kalikan dengan negatif 1/6. Ya, kita kalikan dengan negatif 1/6, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya bentuk ini ya. Bentuk ini sudah bentuk eselon baris ya. Nah, ini sudah bentuk eselon baris. Nah, sekarang kita pilih nilai sedemikian hingga nilai A-nya itu punya solusi tunggal tak hingga banyaknya dan tidak punya solusi. Saya tunggu dulu. Mana selesainya? Nah, yang pertama, sekarang kita akan menentukan nilai A-nya. Ya, untuk menentukan nilai A, nah, kita perhatikan yang ini ya, yang ada A-nya. A kuadrat min 4 dan A min 2 ya. Dari sini ya, A kuadrat min 4. Ini kita sama dengan kan 0 ya. Nah, dari sini tinggal kita faktorisasi dapat A min 2 dengan A plus 2. Nanti dapat ini yang sama dengan 0 ya. Berarti ini juga sama dengan 0. Berarti nanti dapat
A-nya min 2 dengan A-nya sama dengan 2. Nah, ini untuk yang ini. Selanjutnya yang kedua, A min 2 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 2. Berarti yang A yang kita punya itu ada negatif 2 dan 2 ya. Nah, selanjutnya, nah, ini A-nya 2 dan negatif 2. Selanjutnya baru kita substitusikan ke dalam SPL. Echelon baris yang kita punya ya. Ini echelon baris. Yang pertama, jika kita punya A ini sama dengan 2, ya, maka nanti echelon baris yang kita punya seperti ini. 1, 2, 1, 2, 0, 1, negatif 6, setengah, dan 0, 0, dan 0. Ya. Nah, dari bentuk ini ya, ternyata persamaannya ya, kita punya persamaannya 2 persamaan dan 3 variabel. Karena variabelnya ini lebih banyak ya daripada persamaan, pasti ini solusinya tak hingga banyaknya ya. Karena banyaknya persamaannya ada 2 ya, 1, 2, yang 0 semua tidak kita hitung. Dan variabelnya ada 3. Tadi pakai apa ya? X1, X2, X3 kalau salah ya. Nah, X1, X2 sama X3. Nah, ya, solusinya pasti tak hingga banyaknya. Ya, selanjutnya kalau ini tak hingga banyaknya pasti punya pivot sama bebas. Variabel pivotnya berarti letak utama satunya di mana gitu ya. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Letak utama satunya berarti ada di X1 dan X2. Sementara variabel bebasnya ada di selain di pivot, berarti di X3. Ya. Variabel bebasnya di X3. Selanjutnya, kalau kita punya variabel bebas, maka kita bisa punya parameter. Nah, misalkan X3-nya ini sama dengan S gitu ya. Nanti dapat X1-nya apa, X2-nya apa. Berarti dapat X2-nya setengah tambah 1/6S dan X1-nya berapa itu? 2 dikurang 2X2 dikurang X3. 1 min 2/6S min S. Atau ini sama dengan 1 min ya, 1 min 8/6 ya. Berarti nanti tunggu kita bersihkan, kita hapus dulu deh. X1-nya dapat 1 min 8/6S. Nah, ini adalah solusinya ya. X1-nya 1 min 8/6S, X2-nya ini setengah ditambah 1/6S, dan X3-nya ini S. Nanti tergantung kita pilih berapa nilai S-nya itu ya. Kalau misalnya S-nya, kalau misalnya kita pilih, tunggu deh, hapus dulu ini. Ini kita hapus. Nah, kalau misalnya kita pilih S-nya ini sama dengan 0, maka X1-nya ini dapat 1, X2-nya dapat setengah, dan X3-nya dapat 0. Ya. Dan seterusnya. Kalau misalnya S-nya 1 atau S-nya negatif 1, nanti dapat X1, X2, dan X3-nya berapa. Maka jika kita pilih A-nya sama dengan 2, maka ini pasti solusinya sebanyak tak hingga. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin pilih A-nya ini sama dengan negatif 2. Ya, nanti echelon baris yang kita punya bentuknya seperti ini. Ya. Nah,
Ya, tadi di awal apa? Nah, ini ya, tinggal kita ganti A-nya negatif 2. Ya, nanti dapat echelon barisnya seperti ini. Dan diperhatikan di baris ketiga ini. Ya, diperhatikan di baris ketiga. Nah, ini kalau kita buat SPL, ini kan sama aja 0x1 tambah 0x2 tambah 0x3. Ini akan sama dengan negatif 4. Atau 0 akan sama dengan negatif 4. Ya, ini karena ini tidak sesuai ya. Karena 0 sama dengan negatif 4 tidak benar. Maka ini jika kita pilih A-nya ini sama dengan negatif 2, ini pasti tidak ada solusi ya. Atau tidak konsisten. Nah, ini kalau kita pilih apa? A-nya ini negatif 2. Berarti tadi di awal kita punya solusi sebanyak tak hingga. Yang kedua kita tidak punya solusi ya. Kalau A-nya ini negatif 2, sekarang kita mencari nilai yang ada solusi tunggalnya. Berarti kalau ingin mencari nilai yang ada solusi tunggal, maka kita pilih A-nya ini selain 2 dan negatif 2. Ya. Berarti misal kita pilih bebas ya angkanya. Di sini saya pilih A-nya ini negatif 1. Ya. Kalau A-nya negatif 1, maka bentuk echelon barisnya seperti ini. Ya. Ini bentuk echelon baris. Nanti tinggal kita SPL-kan ya. Atau jangan di SPL-kan deh, kita lanjutkan aja OBE-nya gitu ya. Nanti dapat X1-nya berapa, X2-nya berapa, dan X3-nya berapa. Kalau di sini ya, berarti dapat X1, X3-nya kita dapat 1 ya. Terus X2-nya dapat setengah tambah 1/6, 4/6 ya kalau nggak salah. X3-nya dapat sama dengan 2 min 1. Berapa ini? 2 min 8/6 min 1. Berarti dapat ini X1 ya. X1-nya dapat min 2/6. X1-nya dapat min 2/6. Kalau kita pilih A-nya ini negatif 1. Nah, kalau kita pilih A-nya misalnya 0 gitu ya. Nanti dapat X1, X2, dan X3-nya yang lain. Gitu. X1-nya nanti dapat apa gitu ya. Kalau X2-nya dapat apa. Sama X3-nya ini dapat apa. Nah, ini kalau kita pilih A-nya selain negatif 1. Nah, ketika ini ya, kalau bisa diperhatikan ya, ini tidak mengubah arti ya. Kalau misalnya berapapun nilai A-nya, asalkan A-nya itu bukan 2 dan negatif 2, itu tidak mengubah arti bahwa SPL yang kita punya ini solusinya tunggal. Ya. Nah, ini tetap solusinya tunggal, walaupun A-nya nilainya berapa. Ya. Asalkan jangan 2 dan negatif 2. Ya. Sehingga SPL yang kita punya ini adalah solusi yang tunggal. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan ya. Nah, kalau kita punya AX sama dengan B, yang pertama jika A-nya invertible, yang kedua jika A-nya non-invertible. Yang ditanya ini solusinya seperti apa? Adakah yang mau jawab? Kalau misalnya A-nya ini invertible, maka solusinya dari SPL kita punya seperti apa? Ayo, adakah atau mau ditunjuk satu-satu?
Saya izin bertanya. Oh iya, tanya dulu. Oke, gimana? Yang slide sebelumnya ini. Oke, ya. Apa? Gimana? Ini yang dapatnya X3 sama dengan 1 itu pakai yang min 3 X3 Ah, sama dengan sorry ya. X3 gitu. Ini min 1 ya. Min 1, maaf. Min 1. Itu dapatnya Ini dari sini. Kita pilih dari A-nya. min 3. Ya, min 3 dari sini. Dibagi, Nah, yang sama dikalikan. dengan kan min 1. Lah itu dapatnya X3 sama dengan min 1. 1 X3. itu dari mana, Pak? Dari sini. X3-nya 1. Ini kan sama Itu aja. dari min 3 X3 sama dengan min 3 gitu kan? Iya, betul. Berarti X3-nya? 1. Iya, 1. X3-nya 1, ya. Terus untuk yang X2, X1-nya juga seperti itu, tapi Iya. itu yang X3-nya diganti dengan 1 gitu. Oke, iya gitu. Yang untuk yang X2 itu berarti X2 ditambah min 1/6 X3 atau bagaimana itu? Iya, betul. X2 ditambah min 1/6 X3. Ini sama dengan setengah. Ya, nanti yang X1-nya juga sama. Gimana? Yang X1-nya juga sama angkanya. Ya, terima kasih, Pak. Oh iya, sama-sama. Oke, ya, ini kita lanjutin lagi ya. Jika kita punya AX sama dengan B, yang kita punya jika A-nya invertible, maka solusinya seperti apa? Jika kita punya A-nya ini non-invertible, maka solusinya seperti apa? Adakah yang mau jawab? Oke, Dana. Saya izin menjawab. Apabila A adalah matriks invertible, maka memiliki tepat satu solusi. Sedangkan jika non-invertible, maka bisa jadi tak hingga solusi atau tidak memiliki solusi sama sekali. Oke, betul ya. Oke, terima kasih Dana. Ya, kalau kita punya AX sama dengan B, A-nya invertible, maka solusinya ada tunggal atau ada satu penyelesaian ya. Nah, yang kedua, jika kita punya A-nya non-invertible, maka solusinya kemungkinan ada 2, tak hingga atau tidak ada solusi. Nah, tak hingga dan tidak ada solusi ini dilihat berdasarkan matriks echelon baris. Biar lebih pastinya kita cari dulu matriks echelon barisnya seperti apa, nanti kita tahu itu solusinya tak hingga atau tidak ada solusi. Ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Adakah yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada, nah ini sama aja ya. Kalau A-nya matriks misalnya non singular, ya. Kalau kita punya A-nya non singular, ya maka ya kalau A-nya non singular maka nanti solusinya tunggal. Nah, kalau kita punya A-nya singular, nah, maka solusinya bisa tak hingga banyaknya dan tidak ada. Nah, ingat ya. Nah, untuk yang non-invertible atau singular, bisa kita tahu itu tak hingga banyaknya atau tidak ada solusi, ini dilihat dari echelon barisnya. Ya. Nah, ya.
Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada, maka kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membahas SPL yang homogen. Ya, SPL homogen itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ingat SPL homogen itu di B-nya di sini ya. Kan biasa kita AX sama dengan B gitu ya. Nah, B-nya di sini harus isinya 0 semua. Ini harus 0 semua ya. Nah, ada satu nilai yang minimal ada satu nilai yang tidak 0, maka itu disebut non homogen. Kalau homogen ini harus 0 semua ya. Sehingga kalau misalnya ini kan berarti dari sini kita punya persamaan sebanyak M dan variabelnya sebanyak N ya. Sehingga kalau kita ingin membuat AX sama dengan B gitu ya, jadi nanti dapat AX sama dengan 0 gitu ya. Ini untuk yang homogen ya. Nah, A-nya di sini ukurannya M dikalikan N. X-nya di sini ukurannya N dikalikan 1. Dan vektor 0 ukurannya N dikalikan 1. Nah, biasanya bentuk homogen seperti ini. AX sama dengan 0 ya. Di SPL homogen ini punya solusi ya. Solusinya ada 2 ya. Homogen punya solusi. Yang pertama solusi tunggal. Solusi tunggal biasanya nilai X1, X2 sampai Xn ini sama dengan 0 ya. Kalau tunggal itu X1, X2, X3-nya sampai Xn itu X-nya itu sama dengan 0 ya. Kalau bentuknya seperti ini, X1, X2 sampai Xn sama dengan 0 ini disebut sebagai trivial. Ya. Ini trivial. Yang kedua solusinya ada yang sebanyak tak hingga. Kalau sebanyak tak hingga ini biasanya X1, X2 sampai Xn minimal ada 1 ya, nilai X ya yang tidak 0. Nah, kalau tak hingga biasanya bentuknya gitu ya, X1, X2 sampai berapa sampai Xn dan minimal ada nilai X1 nilai X yang tidak 0 atau biasanya ini disebut sebagai solusi trivial. Non trivial ya. Kalau trivial X1, X2 sampai Xn-nya ini 0 gitu ya. Ini biasanya tunggal. Kalau non trivial biasanya penyelesaiannya sebanyak tak hingga ya. Kalau sebanyaknya. Nah, ini 2 kemungkinan ya. SPL homogen punya 2 kemungkinan. Trivial ya tadi tunggal sama punya penyelesaian tak hingga banyaknya atau tidak trivial. Untuk ilustrasinya biar mudah, ini kita punya contoh ya. Kita punya contoh. Ini kita punya apa ini? 3 persamaan dengan 3 variabel. Yang mana ini adalah SPL yang homogen ya. Homogen. Nah, ini bisa dilihat dari sini karena nilai B-nya 0 semua. Ini sudah non homogen, ini sudah homogen. Selanjutnya kita buat matriks AX sama dengan B atau AX sama dengan 0 ya, karena B-nya 0 semua ya. Nah, sehingga bentuk matriks AX sama dengan 0-nya seperti ini ya. Ini matriks A, vektor X, dan ini vektor 0-nya. Nah, dari matriks AX sama dengan 0 atau AX sama dengan B, ini kita buat matriks augmentednya ya. Ini matriks augmentednya seperti ini. 3 kolom pertama punya A,
Yang kolom terakhir ini punya 0 atau punya B ya. Nah, diperhatikan ya, kemarin pas tugas pertama kan ada yang bentuknya homogen gitu. Dan kebanyakan ada beberapa yang teman-teman yang ketika di sini 0 semua, ini tidak ditulis di augmented-nya ya. Ini harus ditulis ya, jangan sampai ketinggalan. Ada beberapa teman-teman yang tidak menuliskan ini ya, sehingga itu kurang tepat. Yang tepatnya 0-nya tetap kita tuliskan ya. Selanjutnya dari matrik augmented seperti biasa kita OBE-kan sampai bentuknya echelon baris reduksi. Minimal echelon baris ya. Nah, selanjutnya yang pertama baris kedua ditambahkan baris ketiga dan baris pertama dikurangi 3 baris kedua. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya baris ketiga kita tukar dengan baris pertama. Dan kemudian baris ketiga kita tambahkan dengan baris kedua. Bentuknya seperti ini. Dan yang terakhir, ya baris ketiga kita kalikan negatif 1/6. Dan baris kedua kita kalikan 1/3. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, bentuk matrik ini ya, sudah bentuk matrik echelon baris. Ya, sudah matrik echelon baris. Nah, kalau mau dilanjutkan sampai echelon baris reduksi juga diperbolehkan. Ya, ini sampai echelon baris. Nanti dari matrik echelon baris ini kita buat SPL ya. Untuk yang baris pertama diperoleh X tambah Y tambah Z sama dengan 0. Untuk baris kedua diperoleh Y tambah 1/3 Z sama dengan 0. Dan baris ketiga diperoleh Z-nya sama dengan 0 ya. Ini tinggal kita substitusi. Berarti kalau Z-nya 0 nanti dapat kita substitusi ke persamaan 2, Y-nya dapat 0. Selanjutnya kita substitusi ke persamaan 3, nanti dapat X-nya sama dengan 0 ya. Karena nilai X, Y dan Z-nya 0, maka ini solusinya pasti tunggal atau trivial ya. Karena nilai X, Y dan Z-nya itu 0. Nah, selanjutnya ini juga bisa ya kita dari echelon baris kita OBE-kan sampai echelon baris reduksi juga akan hasilnya akan sama. Tetap nanti X, Y dan Z-nya tetap nilainya 0 ya. Ini mau OBE sampai echelon baris maupun sampai echelon baris reduksi juga hasilnya akan sama. Tidak mengubah arti bahwa SPL yang kita punya itu solusinya tunggal atau penyelesaiannya trivial. Selanjutnya, ini ada teorema ya. Kalau kita punya SPL yang homogen dengan jumlah variabel yang lebih banyak daripada jumlah persamaan, ya, variabelnya lebih banyak daripada persamaannya, maka ini pasti solusinya tak hingga banyaknya. Nah, teorema ini dilihat berdasarkan bentuk echelon barisnya terlebih dahulu. Kita harus tahu bentuk echelon baris terlebih dahulu, nanti kita tahu berapa banyak variabel sama berapa banyak persamaan yang ada dari matrik echelon baris. Nah, teorema ini berlaku untuk bentuknya echelon baris ya. Kalau belum echelon baris, maka kita echelon baris terlebih dahulu dengan menggunakan OBE. Nah, sebagai contoh, ini kita punya 3-4 persamaan dan 5 variabel ya. Nah, selanjutnya kita buat matrik AX sama dengan B atau AX sama dengan 0 karena ini homogen ya. Bentuknya seperti ini. Ini matriks A, ini vektor X, dan ini vektor 0-nya. Ya. Dari matriks AX sama dengan 0, ya, ini kita ubah bentuk augmented-nya. Augmented-nya seperti ini. Ya, 5 kolom pertama ini punya A, dan yang kolom terakhir ini punya B. Ya. Ingat B-nya harus di kolom terakhir. Atau kok punyanya 0 ya, kolom 0. Selanjutnya tetap ya kita OBE-kan. Yang pertama, baris kedua kita tambahkan dengan baris ketiga, dan baris keempat kita kurangi dengan 2 baris ketiga. Nanti hasilnya seperti ini.
Kemudian baris pertama kita tukar dengan baris ketiga, dan baris kedua kita tukar dengan baris keempat. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya baris kedua kita tambahkan 5 baris ketiga, dan baris keempat kita kalikan dengan sepertiga. Nanti hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian baris kedua kita tambahkan 5 baris keempat, kita kurangi dengan 5 baris keempat. Hasilnya seperti ini. Nanti terus baris kedua kita tukar dengan baris ketiga. Hasilnya seperti ini. Baris ketiga kita tukar dengan baris keempat. Hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir ya, baris keempat kita kalikan dengan seperempat. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau diperhatikan ini sudah matriks echelon baris ya. Karena setiap baris sudah memuat utama 1. Ini utama 1 di baris kedua, utama 1 di baris ketiga, dan utama 1 di baris keempat. Ini tadi apa ya? X1 ya? X2, X3, X4, sama X5. Nah, karena bentuk ini sudah bentuk echelon baris, di sini bisa kita lihat ya, banyaknya persamaan ada 4 persamaan dan 5 variabel. Ya, karena variabelnya lebih banyak daripada persamaan, maka SPL-nya ini pasti solusinya tak hingga banyaknya. Ya, nah sekarang kita cari karena SPL-nya solusinya sebanyak tak hingga, maka pasti ini punya pivot, ya. Dan ini pasti punya variabel bebasnya. Nah, pivot itu masih ingat ya, pivot itu ada letak utama satunya di mana. Ya, letak utama satunya di mana? Di sini ya di X1, di X3, X4 sama X5. X1, X3, X4 dan X5. Ini adalah pivotnya. Berarti bebasnya, variabel bebas berarti selain pivot. Berarti X bebasnya di X2 ya, karena tidak memuat di variabel kedua. X2 ini tidak ada utama satunya. Oke, selanjutnya kalau ada pivot sama bebas, maka bebasnya ini ya berarti kita misalkan ini S, dengan S-nya ini adalah parameter. Oke, ini ya, ini selanjutnya dari matriks echelon baris yang kita punya, kita buat SPL ya. Nanti diperoleh baris pertama X1 tambah X2 min 2 X3 min X5 sama dengan 0. Yang kedua X3 tambah X4 tambah X5 sama dengan 0. Yang keempat X4-nya sama dengan 0, dan yang kelima X5-nya ini sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0, nanti dapat solusinya seperti berikut. Ini bebasnya ya, tadi kita sudah tebak ya, X1, X3, X4, X5, pivotnya X2. Misalkan X2-nya ini sama dengan parameter, maka nanti solusinya diperoleh seperti ini ya. X1 min S, X2-nya S, X3-nya 0, X4-nya 0, dan X5-nya 0. Ya, ini adalah solusinya, tergantung kita milih nilai S-nya berapa. Kalau misalnya kita pilih S-nya 1, nanti dapat X1-nya min 1, X2-nya dapat 1. Ya. Ini kalau kita pilih S-nya 1. Nah, kalau kita pilih S-nya sama dengan negatif 1, nanti dapat X1-nya 1, X2-nya dapat min 1. X3, X4 sama X5 tetap ya, ini 0. Nah, atau kalau kita milih S-nya ini sama dengan 0, maka X1-nya dapat 0 dan X2-nya dapat 0 ya. Nah, di sini diperhatikan. Nah, kalau kita pilih S-nya 0 ya kan? Ini kan berarti dapat X1-nya 0 sama X2-nya 0. Sementara X3, X4, X5-nya juga 0 ya. Ini apakah bisa disebut sebagai solusi yang trivial gitu ya? Apakah ini trivial? Ya. Nah, apakah ini trivial? Kalau kita pilih S-nya ini sama dengan
0 ya. Ternyata ini bukan trivial ya. Nah, di sini karena kalau kita pilih S-nya yang lain ya. Nah, kalau kita pilih S-nya 1 nanti ternyata ini tidak trivial. Kalau kita pilih S-nya negatif 1 juga tidak trivial. Maka kemungkinan nilai X1, nilai X2 yang kita punya lebih dari tidak hanya 0 gitu ya, bisa yang lain. Makanya ini SPL yang kita punya ini tidak trivial. Sampai sini dulu ada mau ditanyakan? Oke, sebelum kita lanjut ya, adakah yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang trivial itu tadi bagaimana, Pak? Saya belum paham. Oke, trivial itu kalau trivial itu hanya ada pada SPL homogen ya. Ingat, berarti yang non homogen tidak ada trivial-trivialan ya. Hanya ada pada SPL yang homogen. Selanjutnya dikatakan trivial kalau nilai X1, X2 ya sampai X0-nya ini nilainya 0 semua. Ini baru dikatakan trivial ya. Kalau ada nilai X yang minimal ada satu nilai yang tidak 0 ya, misal itu dikatakan tidak trivial. Misalkan X1-nya 0, misalkan X2-nya ini S gitu atau 1 dan X3-nya di sini 0 gitu ya. Karena X1, X2 dan X3-nya tidak 0 semua, maka ini tidak trivial. Nah, trivial itu kalau nilai di sini X2-nya di sini 0, X1-nya 0, X2-nya 0 dan X3-nya 0, maka ini adalah trivial. Gimana? Ya, Pak, paham. Terus yang tadi itu yang trivial yang S yang diumpamakan S sama dengan 0 itu tadi kan 0 semua. Iya, betul. Terus gimana? Terus itu bukan dikatakan trivial karena kalau seumpama S-nya itu tidak 0, itu ada nilainya gitu atau gimana? Iya, betul begitu. Kalau kita pilih tadi contohnya mana sih? Kalau kita pilih ya. Ya kalau kita pilih S-nya 1 gitu ya, nanti dapat X1 sama X2-nya tidak 0. Atau kita pilih S-nya negatif 1, nanti X1 dan X2-nya juga tidak 0. Maka itu tidak disebut sebagai trivial. Berarti kalau disebut gimana? Berarti kalau disebut trivial itu kalau nanti seumpamanya dimasukkan nilai berapapun nanti hasilnya 0. Ya, itu trivial. Ya, terima kasih, Pak. Nah, tapi biasanya kalau punya parameter itu biasanya tidak trivial. Ya, kalau ada parameternya itu tidak trivial. Dan kalau solusinya tunggal itu pasti trivial. Nah, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, misal gini ya, kalau kita punya persamaannya ini lebih banyak daripada variabel. Solusinya seperti apa gitu ya? Jika persamaannya lebih banyak daripada variabel, maka solusinya seperti apa? Baik yang homogen maupun yang non homogen. Adakah yang mau jawab? Ya. Kalau kita punya persamaannya lebih banyak daripada variabel,
solusinya seperti apa. Nah, langkah pertama ya, ini kalau kita punya persamaannya lebih banyak daripada variabel, kita belum tahu solusinya seperti apa, ya. Belum tahu solusinya apa. Ya. Ini kalau kita punya SPL gitu ya, dan bentuk SPL yang kita punya ini, yang pertama kita harus bentuk echelon baris terlebih dahulu, ya. Kita bentuk echelon baris terlebih dahulu dari SPL yang kita punya, nanti kita bisa tahu solusinya seperti apa dari bentuk echelon baris. Mau tunggal, tahingga, atau tidak ada, ya. Ini baik yang non homogen sama yang homogen, ya. Kita harus tahu matriks echelonnya terlebih dahulu, ya. Biar kita tahu solusinya seperti apa. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Kalau belum ada, ini ada pertanyaan ya, sama seperti tadi. Kalau yang tadi non homogen, yang ini homogen ya. Kalau kita punya AX sama dengan 0, A-nya invertible, solusinya seperti apa? Sama A-nya non invertible, solusinya seperti apa? Adakah yang mau jawab? Adakah yang mau jawab? Izin ini? Pak, bertanya Pak. Iya, silakan Ini aja. maksudnya itu solusi itu maksudnya trivial, non trivial atau iya tunggal? gitu ya. Iya, trivial sama non trivial. Kalau A matriks invertible maka solusinya itu trivial Pak. Kalau yang non trivial. Oke, betul ya. Oke, makasih Bagas. Iya Pak. Ya. Kalau A-nya invertible di SPL yang homogen ya, ini kan homogen ya. Nah, nanti solusinya pasti trivial atau ini tunggal ya, nggak bisa trivial atau tunggal. Nah, kalau yang non invertible ini pasti tidak trivial atau solusinya sebanyak tah hingga banyaknya. Ini khusus untuk yang homogen. Nah, homogen itu sendiri pasti punya solusi ya untuk yang homogen ya. Tidak ada solusi itu tidak ada ya. Pasti punya solusi untuk yang homogen. Nah, kalau misalnya ini sama aja, kalau misalnya hanya non singular, pasti solusinya trivial atau tunggal. Kalau hanya singular, maka dari sini ya, dari SPL homogen, terus ini pasti solusinya tak trivial atau non trivial. Ya. Nah, ini adalah untuk yang homogen. Tadi yang non homogen, yang non invertible itu punya dua kemungkinan ya. Yang non homogen, yang non invertible ada dua kemungkinan, bisa solusinya sebanyak tak hingga atau tidak ada solusi. Tapi kalau non homogen, ketika A-nya itu non invertible, maka solusinya sebanyak tak hingga atau non trivial. Ini adalah untuk yang homogen. Sampai sini dulu sebelum kita lanjut, adakah yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, bisa kita lanjut ya. Nah, ini ada rangkuman singkatnya. Kalau kita punya SPL non homogen, ya. Ini solusinya ada 3 kemungkinan, ya. Yang pertama, solusinya tunggal, tak hingga solusi, dan tidak punya solusi. Ini untuk yang homogen. Ini untuk yang non homogen. Sementara yang homogen ini punya solusi tunggal sama tidak hingga solusi. Solusi tunggal pasti di sini trivial ya. Trivial. Yang tak hingga solusi ini non trivial. Ini untuk solusi dari SPL. Tergantung SPL-nya seperti apa, non homogen sama homogen. Oke, selanjutnya ini untuk mencari solusi ada namanya metode Cramer, ya. SPL itu bisa digunakan dengan metode Cramer, ya. Nah, kalau kita punya matriks AX sama dengan B, untuk mendapatkan nilai X, ya, X1, X2 sampai Xn, rumusnya seperti ini ya. Nah, tunggu, ini kok putih nggak kelihatan. Kalau kita ingin mencari nilai X1, yang pertama kita cari determinan dari A. Ya. Yang kedua, ini cari nilai determinan. Nah, ini determinan dari A, tapi kolom pertama di A kita ganti dengan nilai B. Ya. Ini kan seharusnya A11, A1, A21, bla 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 sampai AN1. Ini kita ganti dengan B. Terus selanjutnya kita cari nilai determinannya. Ini untuk X1. Untuk X2 juga sama. 1 dibagi determinan A dikalikan determinan ya. Nah, ini apa? Kolom kedua A kita ganti dengan B. Ya, sisanya tidak diganti. Hanya kolom kedua A yang digantikan dengan B untuk X2. Nah, selanjutnya sampai untuk Xn berarti 1 dibagi determinan A dikalikan dengan determinan. Nah, determinan A yang mana kolom terakhirnya diganti dengan B. Ya. Ini untuk nilai Xn. Nah, metode Cramer ini ya berlaku jika A-nya non singular. Ya. Kalau A-nya singular, maka metode Cramer-nya tidak bisa dipakai. Ya, ini hanya berlaku untuk matriks A yang singular. Kalau A-nya non singular, maka kalau A-nya singular itu tidak bisa dipakai. Kalau A-nya non singular, metode Cramer itu bisa dipakai. Ya, selanjutnya. Nah, kalau kita pakai metode Cramer, solusi yang diperoleh ini pasti tunggal. Ya, solusi yang diperoleh pasti tunggal. Baik yang non homogen sama yang homogen sama saja, pasti solusinya tunggal. Ini untuk metode Cramer. Oke, ini contohnya ya. Nah, kalau kita punya ini SPL ya, 3 persamaan dengan 3 variabel. Nah, selanjutnya kita ubah ke bentuk AX sama dengan B ya. Ini ada matriks A, ini vektor X, dan ini adalah vektor B-nya. Kalau kita mau pakai metode Cramer, maka yang pertama adalah determinan A-nya ini
tidak boleh sama dengan 0 ya. Tidak boleh sama dengan 0 berarti itu non singular. Maka kita cari nilai determinan A-nya. Nanti kita cari ya, ini bebas ya, mau pakai apa? Mau pakai ini kan 3 kali 3 ya, A-nya berarti mau pakai ekspansi kofaktor, reduksi baris atau salus itu boleh digunakan. Nanti dapat hasilnya berapa ya? Kalau nggak salah determinan A-nya sama dengan 10 ya. Apa? A-nya dapat 10, maka A-nya ini pasti non singular karena tidak sama dengan 0. Oh iya, kemarin pas saya baru ingat ya. Kemarin pas meriksa tugas kedua kalian, kan itu ada mencari determinan ya, ukurannya 4x4. Ternyata ada teman kalian yang pakai metode baru gitu. Metode namanya metode salus lanjutan untuk 4x4. Dan dari situ saya baru tahu ternyata salus 4x4 itu ada gitu ya. Jadi kemarin siapa yang ngerjain ya? Kemarin yang pakai salus 4x4 siapa ya? Adakah yang aku? Saya, Pak. Oh, tuh ada tuh. Itu dapat idenya dari mana, Malta? Belajar dari YouTube, Pak. Oh, dari YouTube ya? Iya. Oke. Saya baru tahu kalau ternyata ada ukuran 4x4. Nanti teman-teman bisa itu ya, searching di Google atau di YouTube untuk yang salus 4x4 itu ternyata ada ya. Tapi kalau masih asing gitu ya, masih bingung, pakai yang sudah diajarkan saja kalau masih bingung. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini A-nya ini non singular. Karena A-nya non singular, maka kita bisa lanjutkan ke cari nilai X1 sampai X3. Yang pertama untuk X1 ya, berarti 1 dibagikan dengan determinan A. Ya, determinan A-nya ini tadi dapat 10 dikali matriks A ya. Ini kan matriks A ya. Ini matriks A yang mana kolom pertamanya kita ganti dengan B. Ya. Yang ini punya A tetap. Kolom kedua sama kolom ketiga tetap. Dan selanjutnya kita cari nilai determinannya. Ternyata dicari determinan ini dapatnya 38. Ya. Selanjutnya untuk yang X2 juga sama. Ya. Yang X2 juga sama, tunggu ya, masih X1 ya. Determinan ini sama dengan 38, maka dapat nilai X1-nya seperti ini ya. 38 dibagi 10. Ini untuk X1. Untuk X2 juga sama. 1 dibagikan determinan A. Selanjutnya dikalikan determinan ya. Yang kolom kedua di A, kolom kedua di A kita ganti dengan B. Ya, ini B. Nanti dapat hasil determinannya sama dengan 26. Maka dapat nilai X2-nya hasilnya 26/10. Ini untuk yang X2. Selanjutnya untuk yang X3 juga sama langkahnya. 1 dibagi determinan A dikalikan dengan determinan ini ya. Determinan A tapi kolom ketiga diganti dengan B. Ya. Nah, nanti dapat di sini hasilnya dapat determinan sama dengan 4. Sehingga nilai X3 yang kita punya hasilnya seperti ini. 4/10. Ini ada sehingga kita punya nilainya ya. X1-nya 38/10, X2-nya 26/10, dan X3-nya 4/10. Ini adalah solusi dari masing-masing dari SPL yang kita punya.
Oke, sampai sini dulu untuk yang metode framework. Adakah yang mau ditanyakan? Apakah yang mau ditanyakan untuk yang metode framework? Kalau tidak ada, kalau belum ada, ini ya. Ada yang mau tanyain? Oh, enggak ada toh. Kalau belum ada, ini dikerjakan. Ya, ini dikerjakan, nanti dikumpulkan di Google Classroom-nya. Ya. Nah, kalau udah bisa langsung izin. Ini ada kita punya SPL. Di sini ditanya nilai A dan B-nya berapa supaya SPL-nya ini solusinya tak hingga. Sama yang poin B ditanya nilai A B-nya berapa sehingga ini tak konsisten. Tak konsisten berarti tidak ada solusi ya. Ini bisa dikerjakan. Nah, selanjutnya ini bisa untuk latihan mandiri di rumah, tidak usah dikumpulkan ya. Ini ada latihan mandiri di rumah. Ada terus yang ini juga sama. Ini juga sama, latihan mandiri. Oh, ini tadi ya. Ini juga sama sebagai latihan mandiri saja di rumah. Nah, ini juga sama, ini juga sama sebagai latihan mandiri di rumah. Selanjutnya ya. Minggu besok kita kuis ya di pertemuan ke-6. Kita kuis tentang materinya SPL. Nanti kuisnya di akhir sesi ya. Kuisnya di akhir sesi. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Terkait materi atau terkait apa? Terkait responsinya? Pak, berarti kalau seperti ini tidak bisa menggunakan yang metode Kramer tadi? Oh iya, tidak bisa. Kramer untuk yang solusi tunggal. Kalau kita punya soal seperti ini, tetap ya, ini kita ubah ke bentuk echelon baris terlebih dahulu. Nanti dapat dari situ kita bisa pilih nilai A dan B-nya berapa.
Mohon maaf Pak, izin lift sudah selesai. Oh, udah selesai, cepat sekali. Oke, ya, silakan. Permisi Pak, izin lift juga Pak. Iya, Terima kasih Pak. iya sama-sama. Cepat sekali.